Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ajaran agama yang benar. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Kali ini Kang Haji Aswaja ingin menyampaikan biografi ulama dan silsilah Al-Habib Ali Al-Jufri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waraha mu'minan faqannama ahyahu. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat tarikh biografi seorang muslim, maka sama dengan menghidupkannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Mudah-mudahan dengan disampaikannya biografi ulama tentang Habib Ali Al-Jufri, saya Kang Haji Aswaja, termasuk orang yang menghidupkan ulama, menjadi amal soleh kebaikan, amin ya Robbal Alamin. Habib Ali Al-Jufri, beliau merupakan putra dari Habib Abdul Rahman, dengan Habibah Marumah, putri anak Hasan bin Alawi, putra Hasan dari Alawi, bin Ali Al-Jufri. Nasab dari jalur ayah. Bin Abdurrahman, bin Ali bin Muhammad, bin Alawi, bin Ali, bin Alawi, bin Ali, bin Ahmad, bin Alawi, bin Abdurrahman Maula Al-Arsa, bin Muhammad bin Abdullah Al-Tarisi, bin Alawi Al-Hawas, bin Abu Bakar Al-Jufri putra Muhammad putra Ali putra Muhammad putra Ahmad Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, bin Ali bin Sahab Mirbat Muhammad, bin Ali Khalil Alawi Kasam anak putra Muhammad, putra Alwi, putra Ubaidullah Ahmad Al-Muhajir ila Allah Isa, putra Muhammad Al-Nakib, bin Ali Al-Uraidi, bin Jafar As-Siddiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zain Al-Abidin, putra dari Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Ali, bin Abu Talib, suami dari Fatimah Al-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Al-Habib Ali Al-Jufri. Di masa kecilnya, Habib Ali mulai menimba ilmu kepada bibi dari garis keturunan sang ibu. Seseorang yang alimah dan arifah billah, bernama Hababah Safiyah binti Alwi bin Hasan Al-Jufri. Wanita yang solihah ini sangat berpengaruh besar dalam mengarahkannya ke jalan ilmu dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Habib Ali Al-Jufri pergi untuk menimba ilmu kepada para tokoh-tokoh yang besar. Seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, adalah salah satu guru utama beliau. Kepadanyalah ia membaca dan mendengarkan suatu pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Tajrid Al-Bukhari, Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dan kitab-kitab lainnya. Cukup lama beliau belajar kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Sejak usia 10 tahun hingga sampai berusia 21 tahun. Di antara guru-guru beliau adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Sakaf, Jeddah. Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mekah. Habib Al-Atta Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar, Habib Umar bin Hafiz, Yaman, menjadi guru sekaligus sahabatnya juga dari tahun 1993 hingga sampai sekarang. Habib Ali Al-Jufri menimba ilmu di Habib Masyhur bin Taha Al-Haddad, ulama terkemuka dan penulis karya-karya terkenal. Di antara kitab yang dibacanya kepadanya adalah Ida Asrar Ulum Al-Muqarrabin. Belajar juga ke Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mempelajari kitab-kitab mustalah hadits, usyul, dan sirah. Sedangkan kepada Habib Hamid bin Alwi bin Tahir Al-Haddad, ia belajar kitab membaca Al-Muhtasar Al-Latif dan Bidayah Al-Hidayah. Al-Habib Ali Al-Jufri selama lebih dari 4 tahun menimba ilmu kepada Habib Abu Bakar Al-Atni bin Ali Al-Masyhur, dengan membaca dan mendengarkan kitab Sunan Ibnu Majah, Ar-Risalah Al-Jamiyah, Bidayah Al-Hidayah, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, Tafsir Al-Jalalain, Tanwir Al-Aglas, Lataif Al-Isyarat, Tafsir Ayat Al-Ahkam, dan Tafsir Al-Bagawi. Pada tahun 1412 Hijriah atau 1991 Masehi, Habib Ali mengikuti kuliah di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Sana Yaman, hingga tahun 1414 Hijriah atau 1993 Masehi. Kemudian ia menetap di Tarim, Hadramaut. Di sini ia belajar dan juga mendampingi Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz sejak tahun 1993 hingga sekarang. Kepadanya Habib Ali membaca dan belajar menghadiri pembacaan kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, Ihya Ulumuddin, Adab Suluk Al-Murid, Risalah Al-Muawanah, Minhajul Abidin, Al-Iqna An-Nabawi, Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Al-Hikam, dan sebagainya.
Selain kepada mereka, ia pun menimba ilmu kepada para tokoh ulama lainnya, seperti Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, Syekh Said Mutawali Asy Syarawi, Syekh Ismail bin Sadik Al-Adawi di Al-Jami Al-Husaini dan di Al-Azhar Asy Syarif Mesir. Juga Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Di samping itu, Habib Ali juga mengambil ijazah dari 300 orang syekh dalam berbagai cabang ilmu. Habib Ali Al-Jufri mempunyai penampilan fisik yang tampan, berkulit putih, tinggi, besar, berjenggot tebal dan rapi. Tanpa kumis, sehingga kehadirannya di suatu majelis sering menyita perhatian orang. Tetapi kelebihannya bukan itu, jika berbicara di forum, orang akan dibuat kagum dengan penguasaannya dalam ilmu agama, cukup luas dan mendalam serta kaitannya dengan masalah-masalah kontekstual di era modern. Intonasi suaranya membuat orang tak ingin berhenti mengikuti pembicaraannya. Pada saat tertentu, suara dan ungkapan-ungkapannya menyejukkan hati pendengarnya. Tapi di saat yang lain, suaranya meninggi, menggelegar, bergetar, membuat mereka tertunduk, lalu mengoreksi diri sendiri. Dakwah Habib Ali Al-Jufri dimulai pada 1412 Hijriah atau tahun 1991 di kota-kota dan desa-desa Yaman. Beliau memulai perjalanan di luar negeri 1414 Hijriah atau 1993 yang masih terus sampai hari ini dan antaranya termasuk negara-negara berikut: Uni Emirat Arab, Jordan, Bahrain, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Oman, Qatar, Kuwait, Lubnan, Libya, Mesir, Maroko, Mauritania, Kepulauan Komoro dan Djibouti. Di Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Bangladesh dan Sri Lanka. Di Afrika, Kenya dan Tanzania. Di Eropa, Britania Raya, Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Irlandia, Denmark, Bosnia, Herzegovina dan Turki. Di Amerika, 3 perjalanan yang pertama adalah pada tahun 1419 Hijriah atau tahun 1998, yang kedua adalah pada 1422 Hijriah tahun 2001 dan yang ketiga yang pada tahun 2002 atau 1423 Hijriah, juga mengunjungi Kanada. Kemunculan Habib Ali di dunia dakwah membawa angin segar bagi kaum muslimin, terutama kalangan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara dakwahnya berbeda dengan dakwah kalangan yang cenderung keras, kasar, dan kering dari nilai-nilai ruhani, serta cenderung menyerang orang lain, dan banyak menekankan pada model konflik ketimbang harmoni dengan kalangan non-muslim. Cara pandang dakwah Habib Ali Al-Jufri dengan cara kelembutan, menyentuh hati, itulah ulama yang sudah mencapai derajat arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki ilmu ketuhanan yang mendalam. Tidak ada cacian ataupun hujatan sekalipun yang keluar dari perkataannya. Hanya nasihat dan risalah agamalah yang selalu ia sebarkan. Semuanya selalu disebarkan dengan kasih sayang sehingga sudah tak terhitung berapa orang yang masuk muslim di tangannya Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri adalah sebagai contoh cerminan ulama muda yang berdakwah dengan tata cara ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk ke semua kalangan dari kalangan atas hingga ke kalangan yang paling bawah dan sangat diterima dengan sangat baik akhlak mulianya. Dakwahnya di berbagai negara selalu diterima secara hangat dan kehadirannya banyak dinantikan oleh banyak para jamaah. Berbagai acara di negara-negara barat sangat sukses dan selalu dihadiri banyak umat Islam di negara-negara tersebut. Contohnya saat ada acara di negara Inggris beliau terlibat pelaksanaan acara Maulid Nabi di Stadion Wembley. Pengaruhnya di negara-negara internasional pun sangat berpengaruh dan sangat diakui oleh banyak masyarakat. Hampir di setiap seminar para ulama tingkat internasional, beliau Habib Ali Al-Jufri selalu aktif. Beliau juga mempelopori berdirinya sebuah organisasi Islam yaitu Dai Sedunia yang fungsinya itu untuk meluruskan saf seluruh ulama dalam satu pemikiran yang bulat dan tidak terpecah belah. Itulah sekelumit tentang biografi Habib Ali Al-Jufri. Semoga bermanfaat penjabaran biografi ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.